korelasinya bagaimana indahnya hubungan antara kalimat sebelumnya apabila kamu minta dan mintalah kepada Allah, mohon mohonlah pertolongan kepada Allah, dengan kalimat yang baru kita sampaikan. Ini adalah ketika seorang hamba dia mohon pertolongan kepada Allah dan dia sampaikan semua hajatnya kepada Allah, maka segala urusannya hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua mau berkumpul untuk berikan manfaat, tidak mampu karena dia memohonnya kepada Allah, semua kepada Allah. Ya, jadi hubungannya ada. Jadi tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun. Guna bi meze satu biji kurma enggak mampu dia berikan. Ya. Akan tapi Allah yang mampu menghadirkannya. Ya. Kemudian kalau semua manusia berkumpul untuk menyakiti, memberikan mudarat, juga demikian. Kenapa? Lianna Allah Azza wa Jalla qad kataba maqadir kulli syai. Karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan takdir. Telah menetapkan takdir semuanya. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Takdir tanya dalam belajar lagi. Takdir mungkin dalam rezeki bab makanan beda lagi. Ada orang rezeki bab makanan mudah, bab belajar dengun beda. Ada orang bab makanan susah, belajar jaga tapi beda. Rezeki ya. Maka di sini semua akan berjalan di muka bumi ini berdasarkan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini meyakinkan kita, kenapa kita tidak selalu minta kepada Allah. Yang kita tidak tahu apa yang telah Allah takdirkan. Kenapa kita sampai harus bertekak menghujat dengan manusia sesuatu yang memang bukan pada dia, yang kadang ditakdirkan itu. Artinya hadis ini mengingatkan kepada kita bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Dan di antara kita dekat dengan Allah, banyak minta sama Allah, banyak mengeluh kepada Allah. Ya. Kadang betapa banyak kalau kita istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengeluh, Allah akan hadirkan kepada kita rasa tenang, rehat, hati kita nyaman, fresh. Ya, sebelum kita mengeluh. Tapi kadang-kadang kita lebih banyak mengeluh dibandingkan istighfar, akhirnya hidup kita masalah terus. Padahal kalau kita banyak mohon kepada Allah, istighfar itu juga mohon kepada Allah, mohon ampun. Istighfar, kata istighfar itu permohonan ampun. Ketika seorang hamba sudah Allah ampuni, maka urusan-urusannya juga Allah akan mudahkan, insyaallah. Hadirin berbahagia, maka dikatakan di sini orang yang mohon ampun dan mohon pertolongan kepada Allah dan segala urusannya diserahkan kepada Allah, maka segala tujuannya pasti Allah. Segala tujuannya pasti Allah. Maka Allah pun menghadirkan solusi kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Dari arah yang tidak diduga-duga. Allah cukup baginya dan Allah pun memberikan kecukupan baginya. Wa kafahu Allahu azza wa jalla. Maka inilah kata Allah dalam surah At-Talaq ayat 2. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Makhraj. Ada jalan keluarnya, solusinya ada pada takwa. Ya. Ada orang kadang melihatnya, tak perlehnya, tak pingin sekali. Tapi itulah dia perbaiki ibadahnya, baiki hubungannya dengan Allah Ta'ala. Akhirnya dia bisa berubah pandangan. Tanggiluh tak penting babnya. Ya. Sederhana saja Allah. Yang baru tangan dan dia melihara kepau-kau baju. Dia tapi setelah dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, ya Allah. Akhirnya pun mudah. Dan setelah itu pun Allah memberikan yang lebih baik. Betul. Allah memberikan lebih baik. Ini adik-adik mungkin ada yang mau sekolah mahasiswa. Saya kasih pengalaman. Saya dulu ketika tamat
Aliyah. Itu guru saya mengatakan, udah jangan kuliah dulu, hafal Quran dulu, selesaikan hafalan. Selesai hafalan setahun setengah. Kemudian baru saya belajar kuliah di LIPIA, Jakarta. Ketika itu saya tes semua, ke Mesir saya tes, Sudan tes, Madinah tes, semua saya ikut tes. Itu di Jawa itu. LIPIA juga ikut tes. Ini kalau bilang baik, nggak tahu semua baik. Tujuannya belajar. Karena kalau tujuannya bukan belajar, ke langit pun, kalau ada universitas kampus langit misalnya Pak. Kalau tujuan tapak naga. Jadi serahkan sama Allah. Dah tes semua dah tes. Sekian kampus dah tes. Ya Allah, saya sudah ikhtiar. Saya minta pilihan kepadamu, istikharah, untuk berikan yang terbaik menurutmu untuk saya, ya Allah. Ketika Allah memilih, rupanya keputusannya saya lulus di LIPIA. Setelah belajar di LIPIA, saya dipanggil ke Madinah. Padahal tes berapa semua tes? Kalau ngotot, kalau kita ngotot, mau ke sana aja, ya mungkin hasilnya juga beda. Apa yang Allah berikan? Nah, kita merasakan banyak keberkahan. Memang Madinah itu negeri terbaik. Tapi yang kita katakan, itu pilihan Allah untuk kita. Dan Allah permudahkan. Jika Allah sudah memilih itu untuk kita, Allah permudahkan segala urusannya. Waktu itu saya sakit, bronsitis. Bronsitis itu paru-paru kan, bahaya. Ya, saya udah kebayang nih, nanti kalau di ronsen ke Madinah ini nggak bisa lewat, saya nggak lulus. Ketika saya alih bronsitis, akhirnya saya berobat ke Fatmawati. Apa-apa tahulah biaya berobat ke Fatmawati. Waktu itu belum ada BPJS, sudah ada apa-apa. Jelas, uang nggak ada Pak. Kita harus tolong, uang nggak ada. Subhanallah, saya sampaikan nikmat sedikit ini, untuk biar saya sejak kelas 5 MIN, saya di beasiswa oleh PIM, Pak. Sampai saya tamat aliyah, beasiswa PIM. Dan Allah memberikan saya sekolah dengan beasiswa, sampai S2 pun beasiswa. Jadi kalau bilang jasa, Aceh punya jasa juga. Saya pernah beasiswa dari LPSDM juga. Jadi ketika itu saya sakit, tiba-tiba dari pihak PIM telepon, mohon KTP-nya dikirim. Kenapa? Ini ada bantuan. Tahun 2002 dikirim 10 juta Pak. 10 juta. Lebih dari 10 juta Pak. Saya ketika lihat itu di ATM, lunghoi adik sepupu dulu dia. Saya cakap kenal kebetulnya, padum bonolnya. Mungkin dia ketika mendengar ini akan ingat sejarah ini. Saya panggil keluarga saudara saya, coba lihat. Kabetul 30 juta. Ini kalau lerang 30 juta. 30 juta, hai. Yang kaji Nabi Bulun. Biasa kan? Jadi 10 juta. Rupanya Allah memberikan kepada kita butuhkan. Dan saya ke rumah sakit Fatmawati. Sampai di sana dokternya pun Masya Allah. Dari mana asalnya? Saya dari Aceh. Di sini kuliah, ya belajar di LIPIA. Ini kamu nih mahasiswa, sayang.
Ya, kalau berobat ini saya kasih obat di rumah sakit ini mahal. Mau nggak sembuh? Mau, saya bilang. Kalau mau sembuh, obatnya sederhana. Ada di sekeliling kamu, beli air mineral. Saya berobat waktu malam, maghrib, habis maghrib pulang, langsung minum air mineral sebanyak-banyaknya. Saya nggak tahu lagi siapa nama dokter itu, ibu-ibu. Minum sebanyak-banyaknya, insya Allah ini sembuh. Allah, saya minum Pak. Pokoknya kamu harus siap, walaupun bentar-bentar ke kamar mandi, minum. Subhanallah, Allah memberikan kesembuhan. Artinya kadang yang kita bayangkan kan, oh maka takiknya suhaji ubat, tubuh ubat sekian. Memang ini pun kita muncul ketika mungkin bunuh dia hanya pernah, kata ingat dekat Allah Ta'ala. Kan tak nak pegah long urung bertakwa yang hayu tak kan Pak. Ingin kita kan, ketika kita sudah tak ada apa-apa, itu pasti kita ingat kepada Allah. Sekarang kita pun yang memiliki banyak, Allah berikan kemudahan nikmat dunia, harus yakin kita sebenarnya tak punya apa-apa. Semua kita ini butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua itu fakir. Kalian semua itu orang fuqara. Kalian semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, insyaallah mudah-mudahan ini kita yakin ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena Allah ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an itu bukan dongeng. Itu pasti. Inna wa'dallahi haqq. Semua janji Allah itu pasti. Pasti. Kita harus paham hidup ini kita, jangan lupa Allah yang punya rencana. Kita punya keinginan, tapi Allah sudah punya plan untuk kita bagaimana hidup kita ke depan. Maka mintalah agar Allah selalu memberikan keputusan yang terbaik untuk kita. Hadirin semuanya, mudah-mudahan ke depan bisa kita sampaikan bagaimana pemahaman lanjutan daripada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dan lanjutan hadis tadi. Subhanallah, ini menarik. Saya suka berlama-lama dalam hadis ini, Pak. 7 menit lagi. Kenapa cepat kali? Baik. Jadi makna hadis ini dikatakan, apapun rasa kesempitan yang dirasakan oleh manusia, rasa sempit, rasa tidak nyaman, maka dengan husnudzannya dia baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia selalu berlindung kepada Allah dan sangat mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Walaupun beratnya musibah, besarnya kesusahan dan kegelisahannya, namun dia yakin, dia tahu dengan kekuatan keyakinannya dan kekuatan imannya bahwasanya solusi itu dekat. Annal farja qarib. Apapun pasti solusinya sudah dekat. Allah akan berikan jalan keluar begitu dekat di hadapannya. Maka ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Saya sudah lupa namanya, ada seorang ulama sampai beliau tanya oleh orang, istrinya jahat kali, Pak. Ulama. Abah istri ulama ini pokoknya keungnya ngejapli. Pokoknya kelakuannya kepada suaminya, apalagi seorang ulama suaminya, itu tidak orang tahu. Beliau lebih kurang memilih ketika ditanya, ya saya bersabar, bisa jadi inilah hukuman Allah bagi saya terhadap kesalahan saya. Saya cari lagi siapa nama ulama. Saya sudah baca, sudah lama lupa. Karena pernah baca, tapi ada. Begitu Pak. Nyatanya bukan kelakian yang ragam. Tanya yang god, tanya yang inang si beruju. Kita nggak pernah melihat kita punya kekurangan. Padahal karena kekurangan kita, karena Allah hukum kita melalui pasangan kita. Dia melihat dirinya kurang, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memperbaiki diri.
Kena yakin dengan takwanya dia, insya-Allah Allah akan perbaiki juga istri. Allah akan berikan jalan keluar. Nah, cara gerong. Bukankah hati istri kita juga sama Allah Subhanahu wa taala. Orangnya berokai tengok antum gak kai. Ha? Rencana tak minta terbotak ana jadi kagak kai ana jadi. Maka ibu-ibu yang berokai pergi lagi anci, bini fikir nyembah hukuman kata kau anjir. Yang tak teror dia berokai, tak tahu ubat juga kah. Kadang tak tanya peluang neraka kadang-kadang lakau nak jaga. Ambil hati-hati cik. Wallahu ta'ala alam. Maaf segala kekurangan. InsyaAllah ke depan kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.